Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Kak Melva di ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro Jakarta. Adik-adik, sudah pada siap kan untuk beribadah pada pagi hari ini? Baiklah, kita akan memuji Tuhan adik-adik ya, dengan sebuah lagu yang berjudul Semua yang Tercipta. Adik-adik, Tuhan bisa loh memakai semua ciptaannya untuk memuji Dia, seperti gunung, bukit, burung-burung, ikan-ikan, pepohonan, dan apalagi kita adik-adik, manusia yang diciptakan Tuhan begitu sempurna. Hendaklah kita selalu memuji Tuhan ya adik-adik ya, karena Tuhan kita senang dipuji. Adik-adik, kakak undang semua untuk bagi berdiri. Kita menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Nah adik-adik yakin nggak kalau Tuhan kita itu selalu ada di mana-mana menjaga adik-adik, sehingga adik-adik yakin Tuhan selalu bersama kita. Ada satu buah lagu yang mengatakan kiri kanan dan sekelilingku ada Tuhan. Aku tidak akan takut karena Tuhan selalu besertaku. Mungkin lagu ini untuk sebagian adik-adik lagu ini adalah lagu baru, tapi mungkin juga ada adik-adik yang sudah tahu lagunya. Nah, gak apa-apa adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Yang belum tahu ikutin kakak. Judul lagunya Kiri Kananku dan Sekeliling Ada Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Doa pagi ini akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Michelle dari kelas Balita. Silakan Michelle untuk memimpin di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga kakak guru yang melayani. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca dulu dari mana cerita pada pagi hari ini. Adik-adik buka Alkitabnya ya, di Perjanjian Lama, kitab Yosua. Ya, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Adik-adik, kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya baca beberapa ayat saja, dan nanti kakak akan dibantu oleh teman-teman kalian yang akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, yaitu oleh Kenward, Kellen, dan Kevin. Ya, adik-adik, kita akan baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, ayat 10 dan 20. Adik-adik simak ya, kita mulai membaca Alkitab dipimpin oleh Kenward terlebih dahulu. Silakan Kenward. Yosua 6 ayat 1 dan 2. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, tadi kita baca firmannya kan nggak sampai selesai. Nanti adik-adik di rumah baca ya sampai selesai, supaya adik-adik mengerti jalan cerita yang akan kakak ceritakan ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, ketika bangsa Israel sudah meninggalkan tanah Kanaan, mereka bekerja di tanah Mesir, Tuhan Allah memerintahkan lagi adik-adik kepada bangsa Israel agar merebut kembali tanah Kanaan. Karena adik-adik, ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Kanaan, banyak orang-orang asing yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka mendirikan kota-kota. Banyak sekali kota-kota yang berdiri di sana adik-adik. Salah satunya itu kota Yeriko. Adik-adik tahu nggak kota Yeriko seperti apa? Kota Yeriko itu adik-adik dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, sangat besar, dan sangat tebal. Nah,
karena orang Yeriko sudah membangun kotanya di sana, jadi Tuhan Allah memerintahkan orang Israel untuk merebut kembali adik-adik. Nah, orang Israel dipimpin oleh Bapak Yosua. Tuhan mengatakan kepada Bapak Yosua, Yosua, kamu harus pimpin bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko itu, karena itu milik mereka. Nah, nanti pesan Tuhan kepada Yosua, kamu buatlah barisan. Barisan itu seperti ini ya, yang di awal adalah tentara yang bersenjata, pasukan bersenjata. Lalu diikuti oleh 7 imam yang membawa sangkakala tanduk domba. Adik-adik tahu nggak sangkakala seperti apa? Seperti ini adik-adik. Ini bisa mengeluarkan suara loh adik-adik. Adik-adik mau dengar nggak bunyi suaranya? Dengar ya, kakak tiup ya. Nih adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Bunyi sangkakala nyaring sekali adik-adik. Sangkakala ini dipakai juga untuk mengumpulkan para tentara ketika mereka mau berperang. Dan sangkakala ini juga bisa dipakai untuk alat musik memuji Tuhan. Adik-adik, ini banyak gunanya juga ya adik-adik. Nah, setelah barisan sangkakala adik-adik diikuti oleh para imam yang membawa tabut perjanjian. Adik-adik, tabut perjanjian adalah lambang bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai bangsa Israel. Setelah barisan tabut perjanjian diikuti oleh bangsa Israel dan ditutup barisan itu oleh tentara yang bersenjata lagi adik-adik. Jadi barisan itu seperti itu, dan Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel seperti ini adik-adik. Kelilingi kota Yeriko, tembok Yeriko itu selama 7 hari. Tapi di hari yang pertama sampai ke-6 mereka hanya sekali saja mengelilingi kota Yeriko itu adik-adik. Jadi hari pertama sekali, hari kedua sekali. Nah adik-adik, kira-kira bangsa Israel mau nggak sih menuruti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua? Adik-adik, bangsa Israel mau adik-adik. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Nah pada hari yang pertama mereka mengelilingi kota Yeriko adik-adik. Kota Yeriko dikelilingi 1 hari oleh semua barisan yang tadi itu adik-adik ya. Setelah hari pertama, lalu masuk hari kedua, seperti itu lagi adik-adik, mereka mengelilingi sekali lagi kota Yeriko. Adik-adik, setelah 2 hari dikelilingi tembok Yeriko itu, runtuh gak adik-adik? Runtuh gak? Belum adik-adik. Tapi apakah bangsa Israel masih mau percaya kepada Tuhan? Mereka mereka mengeluh nggak sama Tuhan? Mana Tuhan? Udah 2 hari kami mengelilingi kok nggak runtuh-runtuh? Enggak ya adik-adik, mereka tidak mengeluh. Dan Tuhan juga berpesan adik-adik, selama kalian mengitari kota Yeriko itu, tidak boleh ada yang bersuara. Harus diam adik-adik, tidak boleh ada yang bersuara. Sama sekali tidak boleh ada suara apapun, kecuali suara sangkakala dan derap kaki mereka yang berjalan. Mereka tidak boleh mengeluh lapar, tidak boleh mengeluh haus, tidak boleh mengeluh capek. Pokoknya mereka harus taat dan turuti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu masuklah ke hari yang ketiga adik-adik. Mereka terus mengelilingi lagi, dan hari keempat mereka juga mengelilingi sekali lagi. Sampailah hari ke-6 adik-adik, mereka mengelilingi sekali lagi kota Yeriko. Orang-orang Yeriko dari atas tembok ketawa adik-adik. Ih, aneh ya, mereka kok mengelilingi tembok kita. Ada apa itu mereka aneh ya, pekerjaan mereka itu mengelilingi tembok. Bukannya dipanjat temboknya kalau memang mereka mau merampas lagi, kok mereka malah mengelilingi gitu loh adik-adik. Mereka ditertawakan oleh orang Yeriko. Tapi memang adik-adik, kalau kita pikir-pikir aneh ya, kok Tuhan suruh mengelilingi ya kota Yeriko sih? Aneh juga ya adik-adik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah loh adik-adik terhadap orang-orang Israel untuk merebut kota Yeriko. Lalu adik-adik, pada hari yang ke-7 ini perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin pasukannya tadi itu yang barisan tadi. Pada hari ke-7 adik-adik, lain dari hari biasanya. Mereka harus mengelilingi 7 kali loh adik-adik. Bayangkan adik-adik, 7 kali
mereka harus mengelilingi kota Yeriko. Lalu Bapak Yosua bilang seperti ini kepada pasukannya, nanti setelah kalian selesai mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali, aku akan memerintahkan kalian untuk bersorak-sorai. Ya, nanti tunggu perintahku, baru kalian bersorak semuanya dan bunyikan sangkakala yang kencang, katanya Bapak Yosua seperti itu. Lalu adik-adik dengan percaya kepada Tuhan, dengan beriman dan taat kepada Tuhan, bangsa Israel mengikuti arahan-arahan dari Bapak Yosua. Mereka terus mengelilingi kota Yeriko selama sebanyak 7 kali adik-adik. Bayangkan adik-adik ya, nggak boleh bersuara juga loh adik-adik, capek loh adik-adik, tapi mereka tetap taat dan semangat. Nah adik-adik terus mereka mengikuti arahan Bapak Yosua. Setelah 7 kali adik-adik, baru Bapak Yosua berteriak, bersoraklah, bersoraklah. Lalu mereka semua bersorak adik-adik. Seperti apa sorakan mereka? Adik-adik pernah nggak nonton pertandingan? Misalnya di stadion, pertandingan sepak bola. Adik-adik misalnya mengungguli satu tim. Nah tim adik-adik itu memasukkan bolanya ke gawang lawan. Terus adik-adik pasti berteriak kan, hore! Girang kan adik-adik pasti semua girang. Seperti itulah teriakan bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Nah teriakan mereka adik-adik, rupanya Tuhan pakai mendapatkan mujizat dari Tuhan adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah mereka berteriak kegirangan, rupanya tembok Yeriko yang dibangga-banggakan oleh orang Yeriko itu, yang tinggi, tebal, dan besar itu runtuh adik-adik. Oleh teriakan mereka, itulah kuasa Tuhan yang melakukan semua itu. Adik-adik, kalau zaman dulu nggak ada bom adik-adik untuk menghancurkan tembok, tapi zaman sekarang ada. Tapi zaman dulu Tuhan pakai suara orang-orang Israel untuk menghancurkan tembok Yeriko. Akhirnya runtuhlah tembok Yeriko itu adik-adik. Dan apa yang terjadi? Siapa yang menang adik-adik? Iya, bangsa Israel menang adik-adik. Mereka semua berlari, melompati tembok yang sudah runtuh itu, masuk ke dalam kota Yeriko. Mereka merebut kembali kota Yeriko. Dan akhirnya kota Yeriko dimiliki kembali oleh orang Israel. Adik-adik, kalau kita mau taat, kita mau beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang adik-adik mau. Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik minta. Oleh karena itu ada adik-adik ya, adik-adik harus percaya, taat kepada perintah Tuhan, dan selalu beriman kepada Tuhan. Demikian ya adik-adik, cerita kakak pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari sebagai orang-orang yang mau beriman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita dengarkan ya, ada teman-teman kalian yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan dengan lagu judul Jangan Menyerah. Seperti orang Israel adik-adik yang tidak menyerah, mereka percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga Tuhan melakukan suatu yang mujizat kepada mereka. Adik-adik dengarkan ya, pujian dari teman-teman kalian ya, Jangan Menyerah. Mujizat
Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa adik-adik, nanti adik-adik taruh di amplop ya persembahannya, lalu adik-adik serahkan kepada mama dan papa, supaya nanti mama dan papa kalian menyerahkan persembahan adik-adik dan juga persembahan mama papa ke gereja. Bisa juga ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini adik-adik ya, atau langsung diserahkan ke gereja. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan untuk mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini dengan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Nah, untuk aktivitas pada hari ini, adik-adik sediakan kertas karton, satu buah kertas karton, lalu gunting, krayon atau pensil warna, ya adik-adik, krayon, terus pensil atau spidol, ya adik-adik. Nanti kita akan membuat sangkakala seperti ini, yang akan nanti ada tulisan iman, ya. Nah, kakak coba kasih contoh cara buatnya adik-adik. Pertama-tama adik-adik gambar dulu sangkakala yang seperti kakak contohkan ini di kertas karton tadi adik-adik ya. Ya, kita gambar seperti ini adik-adik ya. Lalu adik-adik gunting ya, gunting kertas karton yang tadi adik-adik gambar. Adik-adik gunting dan seterusnya adik-adik sampai nanti seperti ini adik-adik ya, seperti ini. Nanti adik-adik tulis kata-kata iman di tengah-tengah sangkakala itu seperti yang kakak buat ini. Nah, nanti setelah itu adik-adik kasih warna supaya lebih menarik. Di huruf I-nya warna apa, misalnya semua adik-adik ya, warnanya mau warna apapun terserah adik-adik, yang adik-adik bagus dan cantik. Setelah adik-adik kan cantik kan adik-adik ya, cari warna yang lebih cantik lagi ya. Nah, kalau udah adik-adik kerjakan seperti ini, nanti adik-adik bisa tempel ini di pintu kamar adik-adik atau di pintu lemari belajar atau di pintu lemari pakaian adik-adik. Bisa, terserah adik-adik mau ditempel di mana. Ya adik-adik, seneng loh kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan aktivitas seperti ini. Adik-adik kan udah banyak yang ngerjain aktivitas, berarti adik pinter-pinter semua bisa mengerjakan aktivitasnya dengan baik. Sekian adik-adik ya, aktivitas pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan adik-adik. Setelah itu, nanti adik-adik lapor ke kakak-kakak kelas. Di foto, adik-adik pegang hasil karya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian untuk aktivitas pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu yang tadi kakak ajarkan, yaitu Kiri Kanan dan Sekelilingku Ada Tuhan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan kembali dengan lagu Kiri Kanan dan Sekelilingku Ada Tuhan. Adik-adik bangkit diri ya, kita nyanyi pakai gaya adik-adik seperti yang tadi kakak contohkan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Karena Tuhan pelindungku.
ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa penutup adik-adik ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata semuanya. Dan setelah kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa terima kasih. Tapi adik-adik mulai saat ini dan seterusnya, kata-kata ku berterima kasih kita ganti dengan puji terima kasih. Karena itu adalah yang kakak lihat di buku, penciptanya menulisnya seperti itu. Puji terima kasih, bukan ku berterima kasih. Ya adik-adik ya, puji terima kasih nanti ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus beriman kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi hidup kami, sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi orang-orang Israel untuk merebut kembali kota Yeriko menjadi milik mereka kembali, karena mereka beriman kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, seberapapun jumlah yang kami berikan, kami percaya Tuhan tidak melihat kepada jumlah yang kami berikan, tapi Tuhan melihat bagaimana hati kami memberi kepadamu. Ajar kami untuk selalu sukacita dalam memberi Tuhan. Kami selalu tulus dalam memberi, karena Tuhan Engkau lebih dulu memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan, biarlah Tuhan terus memimpin anak-anak Tuhan untuk rajin beribadah, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kalau dalam ibadah ini kami belum tertib, kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami yang masih kecil-kecil ini, ajar kami untuk bisa lebih baik lagi di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Dadah adik-adik, ingat ya, selalu pakai masker, cuci tangan yang rajin pakai sabun, di bawah air yang mengalir, dan selalu jaga jarak di mana adik-adik berpergian, supaya adik-adik dan orang tua adik-adik juga semua kita tetap sehat di masa pandemi ini. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. I love you adik-adik semua. Dadah. Di dalam iman, sekolah minggu GKI Bintaro siap melayani Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Kali ini Natal akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi COVID-19 yang kita percayakan segera berakhir akan memaksa kita melakukannya di rumah masing-masing. Tentunya dengan makna yang sungguh kita percaya bahwa Yesus lahir dan hadir di hati kita masing-masing. Untuk itu, kami dari Panitia Natal Komisi Dewasa GKI Bintaro mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berpartisipasi menghias rumah dengan dekorasi dan suasana Natal yang cantik, yang menarik, yang bisa dilakukan bersama-sama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Dan selain menghias rumah dengan dekorasi Natal, kami pun men-challenge untuk setiap keluarga bisa melakukan prosesi penyalahan lilin.
Sebelum ibadah dimulai, selama masa Advent pertama di setiap minggu 1 lilin dimulai dari minggu pertama Advent tanggal 29 November sampai dengan berakhirnya masa Advent keempat di tanggal 20 Desember. Dan untuk menambah sukacita Natal di tahun ini, panitia menyediakan hadiah yang menarik senilai 2 juta rupiah untuk 3 pemenang. Dan kami panitia menunggu sebanyak-banyaknya partisipasi jemaat untuk mengirimkan foto dari minggu Advent pertama sampai minggu Advent keempat yang dikumpulkan dalam satu foto dan dikirimkan ke nomor di bawah ini, di mana kami akan menilai yang terbaik dan hasil pemenangnya akan kita umumkan pada tanggal 24 Desember pada saat perayaan Natal bersama secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meriahkan Natal tahun ini dengan ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang kami siapkan. Dan mari bersemangat dalam berkreasi dalam menyambut Natal. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.